pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa kehadiran saudara sekalian mendatangkan rasa takut kepada orang yang hidup dengan kuasa gelap. Oleh sebab itu, kita harus selalu berjaga dan menunjukkan kuasa kemenangan Yesus dalam segala keadaan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan ada bersama dengan kami dan liputi kami dengan kuasa kemenangan-Mu Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengalahkan segala pencobaan iblis. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal 22 ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga. Bilangan 22 1-3, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel dan kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Amin. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk menyadari benar. Umat Tuhan sedang jalan. Tenang-tenang saja mereka, saudara sekalian. Coba kita bayangkan. Mereka jalan dengan tenang, dengan damai sejahtera. Tiba-tiba mereka disantet oleh dukun besar namanya Bileam. Kenapa demikian? Oleh karena orang Moab yang waktu itu mereka harus lewati memang di seberang timur
Sungai Yordan itu, mereka tidak bisa lain harus melewati tempat itu. Sudah ketakutan sampai muak katanya mereka melihat. Karena mereka mendengar cerita bagaimana orang Amori sudah dikalahkan oleh orang Israel, umat Tuhan. Dan saya mengatakan kepada saudara sekalian, tidak ada tempat yang tenang untuk anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini. Kalau sudah betul anak-anak Tuhan, kalau sudah betul sedang dalam perjalanan dari dunia ini menuju ke surga, nanti silakan sudah baca dalam apa? Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita seperti iring-iringan perjalanan rombongan umat Tuhan dari dunia menuju ke surga yang kekal. Sebab mereka sedang tenang-tenang aja. Jumlah mereka sekitar antara 2 juta orang. Ya, mereka tidak rasa apa-apa, tapi disantet. Untunglah bahwa memang Tuhan melindungi mereka, sehingga mereka tidak mempan disantet oleh itu apa? Maksud saya, Bileam tidak mempan untuk menyantet mereka, malahan memberkati mereka. Tapi sudah dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Kalau perlu sudah catat. Ini video streaming ini bisa diulang-ulang. Apa yang terjadi? Sesudah itu kemudian Bileam membujuk laki-laki dari umat Tuhan untuk berzina dengan perempuan Moab. Jadi itu yang saya maksudkan tadi, bukan menyuruh kita takut atau khawatir menjalani hidup ini. Itu tipu daya iblis, itu memang tidak senang melihat saudara dalam perjalanan menuju ke surga. Umat Tuhan dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Oleh sebab itu mari sekarang kita lebih waspada lagi dalam hidup ini. Jaga baik etika dan moral saudara sekalian. Jaga baik pola dan gaya hidup saudara sekalian. Jaga baik tutur kata dan tingkah laku saudara sekalian. Karena itu bisa dipelintir oleh iblis. Saudara mendengar sekarang misalnya begitu gampang dengan teknologi misalnya AI sekarang saudara sekalian. Orang mudah sekali memfitnah satu dengan yang lain. Katakanlah misalnya ada ibu-ibu atau perempuan sedang mandi dengan bikini. Kemudian ada bapak-bapak di situ dan bapak-bapak itu pendeta. Ya. Diambillah fotonya, ditaruh di situ. Duduklah satu, ya saya lihat sendiri. Duduklah satu dengan bikini di kap mobil, dan Pak Pendeta itu di situ sedang merangkul dia. Sudah melihat misalnya foto-foto waktu pemilu yang lalu, sudah melihat bagaimana dibuat itu satu orang bertinju dengan yang lain, padahal itu bohong. Ya. Jadi begitu mudah sekarang. Teknologi justru membuat kita sangat khawatir sekarang dengan kondisi itu. Ya, itu sebabnya ada beberapa sekolah yang sekarang tidak mengizinkan lagi anak-anak menggunakan tablet atau handphone. Ya, di luar negeri terutama. Ya, di Indonesia saya belum tahu. Jadi mengapa demikian? Itu bisa menjadi sumber fitnah. Ada orang yang misalnya bunuh diri oleh karena apa? Oleh karena dengan mudah dalam WA, dalam misalnya orang katakan kita putus. Kita mendengarkan cerita pada masa lalu, ya, di mana seorang pacar, bapak-bapak, ya, laki-laki maksud saya, membawa bunga kepada pacarnya. Kemudian dibilang apa?
dia tidak senang dengan bunga itu, dia langsung bilang, kita putus. Ya kelabakanlah itu, laki-laki itu. Tapi untung kemudian itu, laki-laki itu tahan, dan dia bilang, ya oke. Mungkin dia anak Tuhan, dia bilang, oke, kalau saya putus dengan kamu, Tuhan akan berikan pada saya, itu pacar yang lebih baik. Jadi itulah saudara sekalian di sini. Orang tenang-tenang, tetapi kemudian disantet, dan kemudian sesudah itu dibujuk untuk berbuat zina. Sehingga banyak orang umat Tuhan yang menjadi korban. Nah, mari kita sekarang ingat, bagi engkau anak-anaknya ada perlindungan khusus dengan darah Yesus, ada perlindungan khusus dengan nama Yesus, supaya engkau dapat menjalani hidup ini aman sampai kepada akhir perjalanan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang memelihara kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, supaya kami aman dalam perjalanan, iring-iringan orang percaya sampai ke surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.